Kita sudah di gereja ini. Oh iyo ya, kita masih sebentar bahasa dia ini. Siapa sudah datang dan? Biar jo kak, daripada terlambat. Oh baguslah. Yang lain dang so ada? Belum ada no ini. Memang lekuak belum DP jam toh. Oh iyo, tunggu deh. Kamu kasih itu, nah lama kuat cuma dekat. Oke, siap kak. Ih, Vero. Kenapa nggak kamari dang? Siapa? Ini malah so. Bukan nih boleh, cuma kan udah baku janji di gereja tuh. Duh, sakit tepi kaki, malas tambah jalan. Dora Nufa sudah tadi di gereja. Mari Jodang, nggak kok tuh banyak tanya. Coba coba. Nova, mau kemana? Mau beli minum dulu, so aus kita. Mana ketua dang? Masih siap kata orang baru mau kamari. Lo jangan masuk ke dalam. Mar so aus sekali no kita. Sudah juga, cuma lama leh. Mari Jodang. Pasti yuk elak. Nggak ada kegiatan begini. Pasti bagaimana le? Ya, pasti yuk no. Cuma di rumah terus. Masuk gereja. Bakumpul cuma ndak lama. Kung ikut pulang. Rupa tuh rajin masuk gereja juga. Ah, banang ente ngalak pak kita. Bersyukur dang, setidaknya masih ada sehat-sehat. Biar keadaan begini. Iyalah, betul no katu yang ada bilang. Cuman torang pe jiwa mudanya ndak tergugah dang dengan keadaan begini bikin pasti yuk. Ada rasa bete dang begitulah. Nanti lanjutin gereja jauh bahaya dang begini. Coba cerita di jalan. Nah, ini dang so sampai. Hai kak. Sorry ya lama. Dorang kok yang tolo cepat. Kan lebih cepat lebih bagus daripada terlambat. Kak, orang belum ada kegiatan OMK sob. Kita lebih bingung mau bagaimana ya. Masalahnya situasi dan keadaan sekarang tidak memungkinkan dang. Mar bosan dang. Tapi otak jadi pendek pikir. Kan lebih baik berpikir pendek daripada sakit. Nggak usah bercerita yang nggak war-war kok. Kalau lah bikin kegiatan kok orang. Nova, mau bikin apa so ngana? Bukan begitu Kak Vero. Nova kan tanya. Terus pikirkan no. Oke. Kira-kira kegiatan apa dang yang orang boleh mau baking? Baking sesuatu yang bermanfaat no, dan yang tidak melanggar aturan. Kira-kira apa ya? Oh, begini Jo. Torang baking video mengenai torang prestasi. Kan belum pernah baking toh? Video kan so ada. Siapa mesti bikin ulang dang? Maksudnya video yang bagus no? Oh iyo. Pas mau bergantian pengurus itu orang. Masuk akal sih. Mar, video apa Kang? Begini Jo. Torang wawancara no Pak Ibu Ketua Stasi dan pengurus-pengurus yang lain no? Kong, siapa yang mau baking dang? Torang no, kan torang yang ada di stasi sini. Kira-kira dorang suka so? Coba dulu Kak. Bukan mau coba, nggak nano yang baking. Begini Jo, nanti kita coba hubungi Pak Ibu Ketua Stasi. Siapa tahu udah pakai izin. Mar, kamera dang. Masa lu cuma pakai HP? Vero,
Torang pakai yang ada aja no. Kan yang penting itu DP isi video, bukan DP alat. Ya sudah, orang bikin sama-sama aja dang. Pakai no peralatan-peralatan yang ada. Yang penting kan ada niat toh. Pertama, orang mulai dari Pak Ibu Ketua Stasi aja dulu. Nanti habis itu tuh pengurus-pengurus lain baru menyusul. Bagaimana guys DP video? Sementara. Susah kota ini no. Siksa bagaimana? Boleh mulia? Tunggu, masih belum render ini. Makanya, jangan suka bilang gampang, abis itu siksa toh. Coba mulia. Udah lama mau cek ulang supaya kan iya toh. Nova, bagaimana dang ada syuting tadi? Lelah no. Tadi orang udah pergi bahas syuting Pak Ibu Ketua Stasi dengan Pak pengurus-pengurus yang lain. Kok mani ada pigi-pigi akan jutu tua-tua gereja? Ada no, Pak Omat toh. Iya no. Nah, kenapa? So kelar. Berdirinya Stasi Santo Petrus Mapanget Barat tidak terlepas dari perjuangan seorang tokoh umat, yaitu Bapak Yohanes Darius Angkou. Ia pertama kali datang di Koka Mapanget Barat, belum ada gereja Katolik maupun kumpulan umat Katolik yang sudah terbentuk. Stasi ini terbentuk pada tahun 1963. Bapak saya itu mengumpulkan, cari kalau ada umat yang ada di daerah ini sampai daerah Kima, di kebun-kebun Kima. Kira-kira ada dapat 7 keluarga. Ibadah dipimpin sendiri oleh bapak saya, sekalipun beliau pada waktu itu juga sekitaran umur 30-an, seorang polisi, tapi ada keuntungan sedikit karena pada saat itu beliau sebagai rohani Katolik di Komdak. Jadi begitu banyak buku-buku yang dia boleh dapatkan dari sana. Sebelum itu sekolah dibuka, gereja lama dibuat dari kayu. Baru umat setelah gereja dibuat, umat masuk gereja. So dia gereja itu sekalipun dia cuma gereja kayu, papan. Jadi mulai tahun 63, terus bertumbuh, terus pokoknya sampai tahun 2000. Ketua Stasi 37 tahun dia jatuh sakit.
Ketua stasi pertama dari 2000 itu sampai 2001 hanya PLT itu Bapak Yohanes Pangaribuan, itu suami saya. Baru pemilihan 2001-2004 beliau juga Yohanes Pangaribuan yang terpilih. Kemudian 2004-2007 Bapak Agus Yehosua, 2007-2010 Bapak Agus Yehosua lagi, 2010-2013 saya sendiri, baru 2013-2016 Bapak Agus lagi, 2016-2019 Ibu Evi Ramo, 2019-2022 Ibu Evi Ramo. Pada tahun 2016 bulan Februari, melalui pemilihan secara langsung oleh umat, saya mendapatkan suara yang terbanyak dan saya dipilih menjadi Ketua Stasi Santo Petrus Mapangat Barat. Dan kemudian pada tahun 2019 bulan Februari kembali lagi diadakan pemilihan secara langsung dan saya juga terpilih menjadi Ketua Stasi periode yang kedua, dan berakhir pada bulan Februari ini. Namun pada bulan Januari sudah diadakan pemilihan Ketua Stasi yang baru. Saya selaku Sekretaris Stasi Santo Petrus Mapangat Barat dengan ketua saya Ibu Evi Ramo SPD, sekretaris saya sendiri Bapak James Wemben, dan bendahara Ibu Yohana Ramber. Kami bertugas selama 3 tahun lebih, di antara tahun 2018, awal 2018 sampai dengan awal 2021. Yang di dalamnya itu terdiri dari 77 KK dan 264 umat. Untuk perkembangan stasi, kita lihat yang perkembangannya semakin hari semakin baik, umat semakin rajin ke gereja, dan tanggung jawab sebagai yang ditugaskan oleh kami sebagai pengurus inti untuk para seksi-seksi semakin baik. Jadi itulah sekilas umat yang berada di Stasi Santo Petrus Mapangat Barat. Untuk pengenalan umat Katolik yang saya tahu di Kelurahan Mapangat Barat ini, dulunya orang di Mapangat Barat ini dia tidak berbentuk wilayah rohani, ya, tetapi orang di sini masih ada kurang lebih 30 atau 40 keluarga yang pada saat itu yang saya tahu, ketika mulai tahu itu di ketua stasinya adalah Bapak Joni Darius Angko, seorang purnawirawan polisi yang sekitar di 33 tahun juga sebagai ketua stasi di Koka Mapangat Barat. Dan lewat beliaulah juga memang pada waktu itu ketika saya masih masuk kelas 2 SD di SD Katolik Mapangat Barat, yang lalu kita belajar pelayanan, ya. Kita belajar pelayanan dengan mulai bikin bersih gereja, ya. Ketika mau hari Minggu pagi ada dari gereja tua, masih gereja kayu itu, ya, Pak Angko ajak saya untuk boleh melayani di gereja. Nah, kita mulai bantu ketua stasi waktu itu, dia kasih belajar, dan kita angkat altar yang besar, mau kasih pindah, ya. Begitu juga untuk
mau menyapu di situ masih lantai masih tanah. Ini rumah ini memang termasuk rumah sejarah untuk umat di sini. Karena gereja pertama di sini. Begitu gereja kayu sudah backing, sekolah kan cuma 3 kelas toh sudah bangun pertama. DP sisa sekolah di sini. Jadi kan 5 kelas toh baru. 3 kelas yang ada backing tuh, papak backing tuh bangunannya biar cuma dari bulu teto dan katu. Bukan gereja ini, gereja pertama mundur ke belakang. Itu gereja di situ tapi papan. Begitu. Ini gereja ini semula itu orang backing ke sana. Memang kan tuh swadaya sendiri. Karena waktu itu orang masih di Paroki Laikit. Paroki Laikit terdiri dari begitu banyak stasi. Artinya saya dengan kakak saya yang sekarang jadi ketua stasi Santo Petrus Mapanget Barat, itu Evi Ramo, torang mulai dari SD. Torang ada doa Angelus itu tiap pagi, ya jam 5.45, so mesti ada di rumahnya Pak Ketua Stasi. Torang naik tangga, ada kalanya kurang 5 menit itu dia terlambat orang yang di situ, ya itu orang terlambat, dan orang mulai Angelus, ada bacaan singkat dulu, ya orang bacaan singkat, orang mulai belajar membaca kitab suci di depan itu masih SD, ya nyana ada yang saya belajar orang, cuma Pak Angko yang memang kasih belajar di patorang waktu itu dia, dan lama-lama jadi terbiasa, ya ketika masuk di SMP masih Pak Angko juga itu, ya dari SD sampai SMP orang tetap melaksanakan itu pelayanan. Artinya pelayanan ini memang sampai sekarang orang backing, tapi itu memang sudah diawali. Tapi kami sangat berterima kasih kepada Pastor. Dan memang selama saya menjadi ketua stasi di gereja Katolik ini di Stasi Santo Petrus Mapanget Barat, ada banyak suka duka yang saya alami sebagai pengurus stasi. Tapi saya merasakan betapa besar berkat Tuhan untuk saya pribadi, karena saya boleh melewati akan tantangan baik dari umat ataupun dari orang lain. Wilayah Rohani Santa Angela memiliki 25 kakak dan kurang lebih 55 anggota keluarga. Dan dalam pelayanan saya sebagai Ketua Wilayah Rohani, saya sangat bersyukur untuk melayani sesama lewat umat di wilayah rohani. Di dalam saya melayani umat wilayah rohani Santa Angela, tentu banyak hal yang saya hadapi karena berbenturan dengan berbagai macam karakter, masing-masing punya karakter, sehingga membuat saya mencari cara untuk bagaimana saya bisa melayani di tengah-tengah umat dengan baik. Saya menjabat sebagai ketua wilayah sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Pengalaman saya sebagai ketua wilayah rohani tentunya banyak suka dan duka. Terlebih juga saya sebagai seorang ibu rumah tangga, juga sebagai seorang PNS yang pekerjaannya di Kabupaten Minahasa Utara. Tentunya sangat menyita waktu dan tenaga, tetapi karena pelayanan saya siap untuk melayani umat.
Kendala-kendala yang kami temui selama pelayanan, tentunya banyak sekali kekurangan saya. Karena apa? Ketika pelayanan di tahun kedua kita mengalami pandemi, sehingga kita tidak ada ibadah wilayah rohani. Pertemuan-pertemuan yang ada tentunya komunikasi sangat kurang. Yesus hamba sedia jadi karyawan setia bekerja di ladang Bapa. Tetapi Allah telah memberikan kepada semua anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, "Aku tidak membutuhkan engkau," dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, "Aku tidak membutuhkan engkau." Justru anggota-anggota tubuh yang tampaknya paling lemah malah paling dibutuhkan. Saya sampaikan untuk pelayanan itu meskipun banyak kegiatan, banyak acara-acara, tapi kita harus berani untuk mengambil waktu. Buktinya memang dalam hal pelayanan, ketika kita mengutamakan itu pelayanan, itu segala sesuatu yang mungkin dianggap susah itu pada akhirnya jadi gampang. Ya, kita berdoa. Artinya sebelum memulaikan segala sesuatu, karena pembelajaran dari orang tua, mama saya terutama itu dan papa saya itu mulai keluar rumah saja itu dia berdoa. Ya, setidaknya tanda salib. Kalau orang coba jalan, mau bilang so tanda salib ngoni, so sembayang. Nah ini yang jadi pembuktian bagi saya sampai dengan saat ini. Mau kemana-mana, mau jalan itu dia. Kita minta pertolongan Tuhan agar supaya dituntun, dan ini jelas, nyata sekali. Saya sampaikan kepada kita umat yang mana dengan keluarga, coba orang andalkan Tuhan dalam setiap orang tugas dan pekerjaan. Tentunya juga saya sebagai ketua stasi memang sangat-sangat membutuhkan waktu yang banyak dalam tugas pelayanan, tetapi saya juga tidak boleh mengorbankan tugas utama saya karena saya sebagai seorang guru. Tapi karena berkat Tuhan, saya juga boleh menjalankan tugas kepelayanannya. Selain itu sebagai seorang guru, juga sebagai ibu rumah tangga, saya harus membagi waktu untuk keluarga, untuk suami dan anak-anak. Lain-kali memang ada yang harus dikorbankan. Meski kami tanpa jasa, tentunya kita tidak bisa melayani cuma sendiri tanpa ada kehadiran umat. Jadi selama dalam tugas kepelayanan saya, tetap banyak umat yang mendukung. Contohnya, kami sebelum menjadi bergabung dengan paroki yang baru, paroki GPI, sebelumnya kami masuk dalam paroki Yesus Gembala Baik Paniki. Ada begitu banyak prestasi yang diraih oleh stasi Santo Petrus Mapangat Barat. Contohnya kami mendapatkan banyak penghargaan, piala-piala yang kami dapatkan, juga sertifikat-sertifikat, banyak prestasi yang kami alami, kami dapatkan, yaitu kami mengikuti Rally Rosario, juga Maria Hidup, ya, waktu itu ada Maria Hidup, Rally Rosario kami mendapatkan juara 1, baru
Maria Hidup kami mendapatkan juara 1. Juga pernah kami mendapatkan juara 1 wilayah rohani Santa Angela, ada utus kaum bapa dengan kaum ibu. Jadi banyak yang kami dapatkan waktu itu. Struktur kepengurusan orang muda Katolik Santo Yohanes Bergmans, Stasi Santo Petrus Mapanget Barat, Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, Gria Paniki Indah. Pembina 1. Jerry Ramo, 2. Rinto Pomanto, 3. Mario Bonifacius Tuange. Ketua Virginia Stella Maris Dien. Wakil Ketua Henricus Andreas Wemben. Sekretaris Mutiara Kristi Pongayo. Bendahara Virginia Patricia Pangaribuan. Meskipun di situasi sekarang ini pandemi dan segala sesuatu yang serba terbatas, tetapi saya selalu berusaha semaksimal mungkin untuk tetap ada komunikasi dengan rekan-rekan OMK. OMK di Stasi Mapanget Barat ini sebenarnya banyak sih. Mungkin untuk teman-teman yang belum bergabung di OMK, bukan karena mereka malas atau mau, tapi karena mungkin kadang-kadang terbentur dengan kegiatan-kegiatan atau kesibukan masing-masing. Tapi saya sebagai ketua OMK cukup memahami keadaan ini karena kita pun pribadi punya kegiatan dan kesibukan sendiri. Jadi sebenarnya dilema sih, karena kadang-kadang berhadapan dengan situasi misalnya ada kegiatan yang lain tapi terbentur dengan jadwal atau kegiatan di gereja. Kadang-kadang ada yang harus dikorbankan, misalnya salah satu tidak jadi dibuat karena harus melakukan kegiatan di OMK atau sebaliknya. Yesus menginginkan kita untuk mewartakan kabar baik dimanapun kita berada dan dalam situasi apapun. Nanti waktu ongkos ya. 15 berarti. Mana poinnya? Hah? Ibu Rusia Allah. Stasi Santo Petrus Mapanget Barat mempunyai 3 wilayah rohani. Yang pertama wilayah rohani Santa Perpetua, yang kedua wilayah rohani Santa Angela, dan yang ketiga wilayah rohani Santo Antonius Padua. Torang sebagai pengurus, bagaimana torang bisa menghadirkan umat di dalam ibadah. Kami pengurus akan tetap berusaha untuk tetap torang kunjungi umat tersebut dengan saling bertukar pikiran apa yang menjadi kendala. Nah, di situ supaya torang bisa dapat solusinya bagaimana caranya untuk bisa mengajak kembali mereka agar mereka bisa kembali aktif di dalam ibadah-ibadah. Saudara sekalian, baik iman maupun doa merupakan 2 hal yang sangat penting dan sentral dalam hidup Kristiani kita. Iman menimbulkan doa dan doa menghidupkan iman. Doa itu ibarat nafas bagi iman kita. Sebagai orang-orang yang mengaku pengikut Kristus, kita bukan cuma diselamatkan olehnya, tetapi juga mendapat tugas ambil bagian dalam karya besarnya, yakni membawa keselamatan kepada dunia. Kita ditanam bagaikan pohon ara di dunia agar menghasilkan buah bagi Kristus. Dalam hal saya melayani umat, ada beberapa sikap yang saya harus terapkan, yaitu sikap terbuka terhadap kehadiran dan sapaan Allah dan menjadi sosok sekaligus contoh orang beriman. Sikap semangat dalam melayani, harus bersikap dan bersemangat murah hati, meneladani Yesus Kristus sebagai pelayan. Yesus datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani kita semua. Atas dasar itulah
saya mempunyai semangat sebagai pengurus wilayah rohani harus berani untuk mengembangkan sikap rela berkorban. Berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban pikiran, berkorban harta, perasaan, bahkan berkorban kepentingan pribadi. Cinta bakti di masyarakat. Kita bicara sedikit untuk masalah pelayanan umat. Pokok saja di umat wilayah rohani Santa Perpetua, jarak tempat tinggal dan gereja, ya, umat ini ada berjauhan, ya, ada perumahan Alam Mapanget Indah lingkungan 7, ada kurang lebih 14 kakak, ada 14 kakak yang memang di lingkungan 1 dan lingkungan 2. Satu wilayah rohani yang DP lokasi itu dia harus berjalan, kita harus memikirkan supaya itu dia bisa melayani umat dengan sepenuhnya, maka kita mau berusaha untuk hadir setiap kali ada ibadah rosario. Dan ini boleh terjadi juga ketika dialami itu dia karena memang mohon bantuan dari Yang Maha Besar Tuhan, mohon kekuatan dan juga mohon tuntunan dari Bunda Maria. Karena di bulan rosario orang mengandalkan itu dia. Ketua kita yang baru masih tetap Ibu Insya Allah. Terima kasih kepada seluruh umat dan mohon ketua yang baru nanti bisa bekerja dengan baik. Terima kasih. Dan juga di sini saya sebagai ketua wilayah rohani memohon maaf kepada umat selama pelayanan periode ini. Kunjungan ke umat sangat terbatas. Mungkin tidak ada untuk komunikasi bersama umat di keluarga masing-masing karena juga keterbatasan saya sebagai PNS pulang kerja sudah malam. Jadi itu yang menjadi kendala, tetapi saya percaya dengan pelayanan ini saya diberkati bersama dengan keluarga saya, anak-anak, cucu. Dengan pelayanan ini tidak menjadi suatu kebanggaan bagi saya dan keluarga. Saya menjadi kostor dari 2016. Suka duka dalam pelayanan, melayani pastor dan dengan umat banyak pengalaman pahit, manis yang saya alami. Tetapi semua itu berdasarkan iman yang kita anut. Saya berterima kasih kepada Tuhan karena selama saya melayani pastor tidak pernah ada satu kurang apapun dalam pelayanan saya. Dan selalu saya ditambahkan oleh Tuhan karena kehidupan saya sebagai kostor banyak tantangan, rintangan, tetapi Tuhan selalu penuhi. Saya sebagai kostor merasa terharu, makanya saya tersendat karena keharuan dalam pelayanan melayani Tuhan. Saya sampai sekarang masih melayani Tuhan, masih melayani pastor, dan masih bekerja sama dengan umat dan dalam gereja ini.
Untuk itu tetap berterima kasih dan tetap melayani Tuhan, melayani pastor selama masih bisa untuk melayani. Dalam pengalaman saya selama mendampingi ibu sebagai ketua stasi, tentu ada berbagai macam tantangan apa yang ada yang kami rasakan di dalam keluarga kami. Tapi semuanya itu menjadikan berkat bagi kami, bahwa apapun yang kami buat, semuanya itu adalah tidak lepas dari campur tangan Tuhan untuk kami. Dan ketika ibu menjadi ketua stasi, saya sebagai bapak keluarga tentunya sangat mensupport, walaupun saya melihat ibu sebagai ketua stasi ini untuk punya banyak tantangan. Karena dari pengalaman saya pernah menjadi ketua wilayah rohani, saya juga sudah rasakan bahwa menjadi seorang pemimpin itu bukanlah hal yang mudah. Tetapi karena seorang pemimpin itu adalah suatu amanat yang diberikan Tuhan kepada kita, maka apapun itu kita harus melaksanakan itu sebaik-baiknya. Kita juga dalam keluarga kami itu punya kesibukan masing-masing, bahwa di dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan kami juga dibatasi oleh waktu, sehingga tidak jarang memang sebagai ketua stasi dalam tugasnya setiap hari mungkin dia melalaikan akan tugas atau di dalam keluarga, tapi itulah jadi suatu acuan bagi kami untuk selalu berpacu agar semua yang kami buat itu boleh berkenan kepada semua orang yang melihat bahwa menjadi seorang pemimpin itu tidak sangat mudah, tetapi dengan penuh tanggung jawab, dengan pemberian diri yang seutuh-utuhnya untuk kepentingan umat yang ada, teristimewa dalam membangun iman percayaan kami. Di samping saya sebagai sekretaris stasi, saya juga sebagai kepala keluarga, dan saya juga sebagai anggota masyarakat. Jadi kesibukan dan tanggung jawab saya sebagai sekretaris stasi dan sebagai kepala keluarga dan anggota masyarakat itu kadang saling berbenturan. Jadi bagaimana cara orang membagi waktu untuk bisa dapat melayani apa semua yang menjadi tugas-tugas kami. Kami masih boleh memberi waktu di dalam bermasyarakat. Karena selain anggota gereja, orang harus bersosialisasi. Kadangkala anak-anak pernah bilang, "Mama ini kurang urus ini." Tapi terus terang di dalam keluarga kami memang ya berbagai tugas, dan kebetulan saat ini juga saya ditunjuk sebagai Ketua Badan Kerjasama Antar Umat Beragama yang ada di Kelurahan Mapanget Barat. Susunan Badan Pengurus Kaum Bapa Katolik Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, Gria Pandiki Indah, periode 2021 sampai dengan 2024. Ketua Bapak Willy Pesot. Wakil Ketua 1 Bapak Juan Alfian Manutur. Wakil Ketua 2 Bapak Jeffrey Lonto. Wakil Ketua 3 Bapak Jerry Ramo. Mudah-mudahan dengan kehadiran dari Badan Pengurus dari KBK Keuskupan, PPK-PAN untuk orang PKU Bapak ini akan berjalan seturut dengan kehendak dari Yang Maha Besar Tuhan. Ada solusi-solusi, ada koordinasi antara satu dengan yang lain, supaya orang paroki Bunda Teresa dari Kalkuta ini
mulai dari DP Pastor, DPP, pengurus umat stasi wilayah rohani kategorial mau menyatu, maka ini akan membanggakan untuk orang ke depan. Kami akan berusaha dengan arahan-arahan dari pastor paroki serta petunjuk-petunjuk dari DPP yang ada di dalam paroki Bunda Teresa dari Kalkuta untuk kami bisa dapat melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab kami sebagai pengurus stasi, khususnya saya sebagai sekretaris stasi, untuk dapat memberikan perkembangan yang baik. Torompe umat, torompe gereja, semua itu tujuannya cinta pada Tuhan. Iya toh. Kalau orang maju, kalau torompe OMK maju, kalau torompe wilayah maju, kategorial maju, otomatis stasi maju, paroki maju, keuskupan akan semakin menyinarkan itu terang Kristus. Jadi kami harus membagi waktu bagaimana tugas saya sebagai seorang guru, sebagai ASN, tugas sebagai pelayan, sebagai ketua stasi sedua periode ini, dan juga tugas sebagai ibu keluarga, tugas di masyarakat. Tapi itu semua puji Tuhan saya boleh jalankan dengan baik. Karena juga dalam keluarga kami itu saling pengertian, saling menghargai itu tetap kami adakan dalam keluarga kami. Pada tanggal 9 September 2009, Gereja Stasi Santo Petrus Mapanget Barat ditabiskan dan diresmikan oleh Bapak Uskup Monsinyur Yosef Suatan MSC dan Bapak Gubernur Sulawesi Utara Sinyo Hari Sarundayang. Memang ketukang nggak gampang. Kita lesi kadang-kadang sama dorang ada dilema dang. Tak kumpul di sini dang Oni. Ya terlambat ngana. Barusan tong udah putar dang tong video tong prestasi. Mana dang tong mulia? Lah sudah Jo. Nanti juga Mbak Uni sendiri semua upload lek Wak. Ih, cuma mulia le. Sudah. Mana Wak? Kepo kita. Duduk jo dulu ngana, ada yang tamu bilang. Memang tuh situasi dan keadaan sekarang ini kan begini. Martorang yang muda-muda ini mesti contoh orang pe ibu ketua stasi dan tuh pengurus-pengurus lain yang ada di video tadi. Ini boleh menyerah dengan keadaan dalam pelayanan di gereja. Orang mesti backing apa yang orang boleh mau backing. Intinya tetap pewartaan, walaupun dengan kemasan yang berbeda. Tetap semangat, kong jangan menyerah dengan keadaan. Biarlah semua ini mau jadi cerita buat orang sebagai generasi muda yang ada di Stasi Santo Petrus Mapanget Barat ini. Syukur kepadamu Tuhan, sumber segala rahmat. Meski
cinta suci dan semangat berkurban. Kami kau lahirkan mula untuk hidup bahagia dalam kerajaanmu. Kami hendak mengikuti jejak Yesus Sang Abdi, mengamalkan cinta bakti di masyarakat kami. Syukur kepadamu Tuhan atas baptis yang mulia, tanda rahmat dan iman. Kami hendak mengikuti jejak Yesus Sang Abdi, mengamalkan cinta bakti di masyarakat kami. Syukur kepadamu Tuhan atas baptis yang mulia, tanda rahmat dan iman. Syukur kepadamu Tuhan, sumber segala rahmat. Meski kami tanpa jasa, Kau pilih dan Kau angkat. Dosa kami Kau ampuni, Kau beri
puji dan semangat berkurban. Kami Kau lahirkan ulang untuk hidup bahagia dalam kerajaan-Mu. Kami hendak mengikuti jejak Yesus Sang Abdi, mengamalkan cinta bakti di masyarakat kami. Syukur kepadamu Tuhan atas baptis